Sorry saja kalau saya katanya menyenggol artis-artis TikTok, menyenggol orang lagi viral. Nita tidak tahu malu tahun 2025 adalah tuh yang di atas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Novia Memara. Ya, seperti biasa ya, kita akan mengulas berita-berita baru tentang siapa dulu nih? Kak Melda ya. Kak Melda lagi karena kabarnya ada yang menghujat Kak Melda Savitri ini sampai kayaknya tuh mulutnya tuh menyebarkan fitnah gitu ya, enggak menyebarkan yang kurang baik lah gitu ya. Maksudnya apa sih Bu? Gak seneng apa gimana sih sama kesuksesan Kak Melda yang sekarang ini? Harusnya kita ini sama perempuan ya, kita tidak boleh gitu menghujat atau menjatuhkan, karena intinya tuh udah ada jalan rezekinya masing-masing. Mungkin Kak Melda ini suksesnya tuh harus dengan cara seperti ini, kan ibu juga tidak tahu tuh ya apa yang sudah dilalui dengan ibu Melda ini gitu. Oke, daripada berlama-lama mending kita nonton dulu aja yuk video yang satu ini. Miskin-miskinnya saya, selagi tenaga masih ada, selagi masih waras, nanti jadi pengemis, apalagi jadi pengemis di media sosial, nanti jadi orang minta-minta, selagi jiwa raga masih. Padahal di sini Kak Melda tuh nggak ada bahasa minta-minta ya nggak sih? Pernah nggak sih kalian dengar Kak Melda tuh bahasanya tuh minta kerjaan atau minta uang gitu? Nggak ada ya padahal ya. Masih kuat, saya tetap bekerja keras. Biarpun keluarga saya bukan orang kaya, tapi keluargaku mengajarkan untuk kerja keras, mengajarkan saya jangan jadi orang minta-minta. Ya alhamdulillah ya, artinya mungkin keluarga ibunya itu keluarga yang sangat-sangat sempurna ya. Tapi di sini tuh tidak ada loh bahasanya Kak Melda itu tidak artinya tidak bekerja keras ya. Padahal di sini Kak Melda juga artinya sudah bekerja walaupun ya sebagai tukang sayur gitu kan. Sorry saja kalau saya katanya menyenggol artis-artis TikTok, menyenggol orang lagi viral. Kenyataannya iya Bu. Sorry, saya menyenggol siapa? Kamu baru diselingkuhi oleh suami saja sudah keluar-keluar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, banyak istighfar. Astagfirullah. Kenapa sih ada ya orang kayak gini? Di live menjual kesedihan, di tetangga-tetangga menjual kesedihan, baru diselingkuhin. Diselingkuhin gak baru. Emang harusnya apa? Aduh, ngapain kerja keras kalau ada jalan hidupnya enak, tidak harus kerja keras. Waduh, rezeki orang jalannya beda-beda Bu, jadi santuy aja. Iya betul sekali. Penyakit yang sulit disembuhkan yaitu penyakit iri dan dengki. Ya bisa sih disembuhin ya sebenarnya kalau kita niat ya, bisa pasti sembuh kok. Jadi tidak menjadi orang yang iri dan dengki. Gimana caranya biar fit ini tidak lewat? Beranda gua tolong kasih tahu. Kita doain ya semoga ibu ini tidak melakukan hal yang sama, selain semoga tidak melakukan hal yang salah gitu kan, membuat fiti-fiti seperti menyinggung artis ataupun bukan artis gitu. Video ini saya buat untuk Dek Imelda Fitri, orang Aceh. Adek Fitri, saya harap Adek Fitri jangan pernah mau rujuk lagi, karena ini kabarnya akan rujuk lagi. Jadi padahal belum ada berita ya nggak sih tentang Kak Melda katanya mau rujuk, dan Kak Melda juga bilangnya ingin membahagiakan anak dulu. Saya harap kamu jangan mau rujuk lagi sama suamimu. Ingat, wanita sudah sakit hati bertebal-tebal gak boleh rujuk lagi. Fitri, saya sudah rela video saya dihujat, dimaki, difitnah. Itu untuk kamu, biar netizen mendukung kamu. Iya. Namun kalau kamu sampai rujuk sama mantan suamimu, hati saya sakit.
Iya Bu, saya juga sakit Bu. Terlebih Ibu juga sepertinya bahasanya tuh menjatuhkan Kak Melda ya. Walaupun pada intinya dia Ibu Yeni ini tidak bermaksud seperti itu. Ya, jadi untuk Mbak Fitri, ya untuk Mbak Fitri pesan saya ini, jangan pernah mau rujuk, apalagi sudah tahap 3. Ya, sekali dibuang tetap dibuang. Punya prinsip. Ya, saya sudah rela dihujat, difitnah. Ya, itu demi kamu. Biar pendukung kamu makin banyak dan semakin rezekimu makin banyak. Ya, saya sudah buat begitu agar pendukungmu banyak dan rezekimu semakin banyak untuk anakmu. Amin, ya kita doain aja ya yang terbaik untuk Kak Melda dan anak-anaknya. Kemarin menghina, sekarang mengatur, nggak gitu Kak. Mungkin ya intinya tujuannya Kak Yeni ini memberikan motivasi semangat gitu untuk Kak Melda. Katanya kemarin bilang bukan nyindir Bu Melda. Gimana sih ini Bu Yuli nggak konsisten? Aduh, astagfirullahaladzim. Wanita tidak tahu malu tahun 2025 adalah yang di atas. Ya. Kalau ini sih kayaknya langsung banget ya bahasanya. Wanita tidak tahu malu tahun ini. Aduh, padahal mah tidak seperti itu loh kakak. Ini kakak siapa sih namanya ya? Melda Safitri, dia rela menceritakan kisah rumah tangganya demi mendapatkan simpati orang-orang banyak. Oh enggak seperti itu kak konsepnya. Jadi Kak Melda Safitri ini memang kebetulan ada yang merekamnya. Ya, saya jelaskan dulu di sini ya. Kak Melda Safitri sama sekali tidak ada maksud ingin menjual kesedihan, sengaja ingin mengumbar aibnya. Enggak ya. Jadi Kak Melda Safitri memang diundang gitu kan sama Kak Sela Sauki, lalu diundang di podcast. Makanya itu dia mau menjelaskan seperti apa sih permasalahannya, bukan untuk mengumbarkan aib. Padahal di sana Kak Melda sama sekali tuh nggak ada menjelek-jelekan suaminya loh. Coba Ibu cek deh ya di podcastnya Kak Deddy Sumargo ya. Di sana tuh nggak ada sama sekali bahasa menjelekkan suaminya, membuka aib suaminya tuh nggak ada. Untuk Kak Safitri, saya mohon maaf atas Astagfirullahaladzim, nggak seperti itu, manusiawi aja. Saya tertawa, itu bukan berarti menghina gitu kan ya. Baru kemarin menjelek-jelekan, sekarang langsung minta maaf. Ya memang seperti itulah manusia ya, manusiawi ya. Jadi intinya mungkin kakak yang satu ini sempat dirujak sama netizen ya. kemarin yang menyindir kakak, yang mungkin melukai hati kakak. Untuk netizen juga saya mohon maaf sedalam-dalamnya atas kegaduhan yang telah saya buat kemarin. Nah, jadi untuk teman-teman, saya sebagai suami mohon maaf beberapa hari ini agak kurang memantau media sosial istri saya gitu kan. Jujur saya nggak pernah ngajar-ngajar istri saya seperti itu. Iyalah, nggak ada ceritanya pas orang suami mengajarkan istrinya untuk melakukan suatu kejahatan. Bukan kejahatan sih, maksudnya suatu kesalahan ya, karena itu manusiawi. Mungkin si ibu ini bukan bermaksud untuk menghina Kak Melda ya, tidak ada maksud seperti itu. Engkau perempuan terpaling iri di tahun 2025. Jangan seperti itu guys. Kita doain yang terbaik, semoga si ibunya cepat udah sadar malah ya, kan barusan minta maaf. Ciri-ciri suami yang berhasil menjadi kepala rumah tangga. Masya Allah. Iya ya, memang harusnya seperti itu ya Pak suami. Jangan ikut-ikutan menghujat, karena gak ada bedanya antara suami dan istri, sama-sama salah gitu. Memposting sesuatu atau bermedia sosial itu kita harus pikirin dulu akibatnya dan Betul. dampaknya pada kita. Iya, kalau kita sendiri, orang tua, pasangan kita, Iya anak-anak, betul, malu. mereka juga mendapatnya loh. Iya. Jadi kenapa sih media sosial yang bisa menghasilkan cuan, kenapa harus memanen kejahatan? Jadi Iya. sekarang bermedia sosial dengan bijak. Kemarin nih, Mbak ini loh yang bikin gaduh saat teror Nusantara. Akhirnya netizen dan banyak sekali orang menanyakan di mana keberadaan suaminya, kenapa akun media sosial istrinya nggak dipantau. Sekarang rasa penasaran kita, rasa bertanya-tanya kita akan terjawab. Silakan sih. Iya betul.
nggak ada sih maksud untuk suaminya tuh nggak mantau, karena suaminya juga nggak pernah berpikir ya untuk istri saya pasti melakukan hal yang salah gitu kan ya. Mungkin aja suaminya juga sibuk kerja aja, nggak mantauin HP mulu kan gitu. Dan alhamdulillahnya ya di sini walaupun Kak Melda Savitri ini dihujat abis-abisan ya sama orang yang mungkin iri lah ya, lebih ke iri, tapi kita doain ya semoga ibu-ibu di sana dijauhkan dari sifat iri dan dengki. Semoga itu hanya suatu khilaf dari seorang perempuan yang tidak sengaja scroll TikTok ya. Dan Masya Allah cantiknya ya, semoga rezekinya ikut tertular. Wah, gak tanggung-tanggung Cilina tuh landut, support modal usaha senilai 60 juta. Ya Allah keren banget ya guys ya, semoga makin sukses Cilina. Ya Allah, semuanya itu semua perempuan kayaknya ikut sedih, ikut merasakan apa yang dirasakan Kak Melda Savitri ya. Nah ini makin berkilau ya, maksudnya semoga semakin sukses terus. Tapi nggak bisa dibohongin ya, walaupun dia berusaha senyum, berusaha baik-baik aja, walaupun hatinya sebenarnya ikut hancur nggak sih sebagai perempuan gitu kan. Kayaknya semua perempuan juga berusaha nih, yang pun cantik loh ya, perempuan juga semua juga ya, kalau di poles bajunya dicantikin semua juga cantik loh ya. Kita juga kan intinya sebagai netizen ya udah sih cukup memberikan semangat gitu kan ya untuk perempuan selain Kak Melda Savitri. Mungkin masih banyak di luar sana yang sakit hatinya lebih dari Kak Melda Savitri, dan gak bisa disamain lah ya. Kita doain aja sih yang terbaik gitu kan, jangan sampai kita menghujat, mengotori tangan, mengotori hati, mengotori ucapan gitu. Betul nggak guys? Oke, sekian dulu ya berita dari aku hari ini. Pokoknya kita semua semoga selalu bisa menjaga ucapan dan hati. Oke guys, jangan saling menghujat, apalagi ini sama perempuan gitu kan ya. Untuk ibu-ibu di luar sana, untuk siapapun deh pokoknya ya. Oke, sekian dulu ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.